Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'd. Para salikin, para jamaah rahimahullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bidzabbi an dima'il muslimin. Hendaklah kamu selalu saling membela di antara orang-orang muslim. Wa a'radhihim wa amwalihim, baik itu menyangkut jati diri, harga diri, dan harta-harta dari sesama muslim. Fi ghaitihim wa hudurihim, di saat mereka ada maupun tidak ada. Kama ta'adzubu an nafsika fi dzalika kullihi, sebagaimana kamu membela dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari paragraf ini ya, di dalam kitab ini Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, dan ini memang perintah Rasulullah, antara muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti diri kita. Jadi jangan melakukan pemaksaan, pura-pura maksa. Ini bukan punyanya, hartanya orang Islam, bukan punyanya orang Syiik. Udah ini harta umum, kita ambil saja. Tidak. Baik ada atau tidak ada, maka yang ada di dalam kepemilikan sesama umat Islam itu harus diselamatkan. Jadi dengan demikian, darah dan persaudaraan sesama muslim itu harus dijaga. Jangan saling membunuh, jangan saling menghancurkan, tapi harus saling menjaga. Fa inna man nasara musliman nasarallah, maka barang siapa yang menolong sesama muslim, maka Allah akan menolongnya kepada orang yang menolong sesama muslim. Jangan di antara kita sesama muslim malah saling menjatuh. Misalkan ada suatu kompetisi, ya, alhamdulillah yang jadi adalah orang muslim. Jangan ada upaya menjatuhkan. Kalau menjatuhkan itu berarti hasad. Dan hasad itu seperti takulun narul khotob, seperti api yang membakar khotob, kayu kering, maka amal-amal kita akan hancur. Waman khadzala musliman khadzalahullah, barang siapa yang menelantarkan, memusuhi, menjatuhkan sesama orang Islam, maka Allah juga akan menelantarkan, akan menjatuhkannya kepada orang yang suka mendolimi, menjatuhkan. Bapak sekalian ya. Wa 'alaika binushi likulli muslimin. Tadi saling menjaga, sekarang saling menasihati. Dan hendaklah di antara kamu memastikan untuk binushi, selalu menasihati likulli muslimin, di antara setiap muslim di antara kita. Wa ghayatuhu alla taktuma anhu syai'an tara fi idharihi lahu, dan puncak menasihati yaitu saat kamu tidak menyembunyikan dari orang Islam itu sesuatu yang kamu anggap dalam menampakkannya. Artinya
menasehati itu dengan cara. Jadi kalau bisa menasehati itu sedang tidak tampak. Fi tari fi idharihi lahu. Jadi kalau nasihati orang jangan di depan umum. Bisa jadi orang yang dinasehati bisa malu. Jadi lebih baik kita ambil waktu yang mengambil tempat yang sepi baru kita sampaikan. Kusulan ala khairin au najahin min syarin, bagi orang sana itu mendapatkan kebaikan atau ke atau au najatin min syarin, atau selamat dari kejelekan. Artinya Bapak sekalian, intinya nasihat itu saling menasihati harus dilakukan, tapi caranya adalah dengan cara yang bijak, tidak menjatuhkan di depan umum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama itu nasihat. Karena semua agama, semua ajaran baik di Al-Qur'an, hadis, semuanya itu adalah nasihat-nasihat yang diberikan pada kita agar kita selamat. Nasihat cara toharoh, nasihat cara sholat, dan muamalah. Itu semua kan hukum fikih kita mengatur itu. Semua itu adalah nasihat kita. Wa minan nusi antakuna likuli muslim fi aibatihi. Dan termasuk nak menasehat sesama muslim, kamu menjadi bagi setiap orang Islam itu saat tidak ada. Itu juga perlu untuk dinasehati. Artinya sesama orang muslim itu saling menjaga. Kama takunu lahu fi huduri, sebagaimana kamu menjadi bagian dari saat dia ada. Jadi kalau ada kesalahan saya katakan atau di antara kita, nggak usah menunggu. Tetap dinasehati, tapi menasehatinya jangan mempermalukan di depan umum. Wa 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 an la tudhira lahum minal mawaddati bilisanika, ya, dan kamu tidak menampakkan kepadanya rasa cinta dengan lisanmu, fauqoma yudmirukul qalbuka, dengan melebihi apa yang disimpan dalam hatimu. Jadi maksudnya kita menasihati itu dengan apa adanya, jangan ditutup-tutupi, tapi jangan di depan umum. Misalkan ada orang suka tertawa di depan umum. Terus, Pak itu berhenti, jangan tertawa dong. Kita malu. Itu kan jadi nggak enak. Caranya, waktu sedang istirahat, dibilangi, Bu, Pak, tadi saya lihat Bapak tertawanya terlalu lepas. Apakah tidak sebaiknya tertawa itu cukup dengan senyum misalkan gitu ya. Contohnya seperti itu. Bapak sekalian, para hadirin rahimakumullah, wa minhu idzastasyaraka musliman fi syai'in, dan termasuk nasihat apabila seorang muslim mengajak bermusyawarah dengan sesama muslim fi syai'in, terhadap sesuatu. Nah, artinya musyawarah jangan memaksakan kehendak. Musyawarah itu mengambil putusan yang terbaik, diambil secara bersama-sama. Jangan memaksakan kehendak. Nah, itu saling nasihati. Mungkin seseorang berpendapat didebat dengan yang lain, yang didebat merasa menang, yang merasa baik, ternyata putusannya tidak. Nah, musyawarah itu bagian dari saling menasihati. Wa arafta anna shawaba bi khilaf, dan kamu mengerti bahwa hal yang benar itu dalam pertentangan itu adalah sesuatu min khilafin, sesuatu yang ada khilaf, ada perbedaan. Ini penting buat kita semua yang
sering rapat di DPR, di DPD, atau di kehidupan sehari-hari organisasi, kalau rapat jangan memaksakan kehendak. Ya kalau memaksakan kehendak bukan rapat, bukan musyawarah, tapi perintah itu kan gitu. Mayamilu ilaihi, yaitu sesuatu pendapat yang telah condong kepadanya. Kalau sudah condong ya nggak usah rapat, informasi. Nah, nah karena itu kita musyawarah diambil yang terbaik. Karena musyawarah ini prinsip dasar demokrasi. Wasyuro bainahum, hendaklah di antara kalian itu bermusyawarah. Antuh birohu bihi, maka kamu harus memberitahu tentang hal yang benar. Akhirnya, oh begini, yang benar adalah apabila eh, keputusannya tidak menyakiti banyak orang, lebih mengutamakan masyarakat luas, itu harus didulukan. Ah, contohnya seperti itu. Bapak sekalian, para salikin, wa mimma yadullu ala khilafin nushi al-hasadil muslimin. Di antara hal yang menunjukkan atas khilafin, bertentangannya nusuhin dengan nasihat, yaitu adalah hasad lil muslimin, yaitu dengki kepada orang muslim. Nah, ini kan bertentangan. Orang hasad itu berarti tidak ada nasihat. Bahkan dia ingin mengambil haknya untuk orang lain dan dialihkan kepada orang lain atau kepada dirinya. Atau yang penting orang itu tidak dapat fadilah lagi, anugerah lagi. Ini hasad. Lah, hasad ini musuhnya nasihat. Kalau nasihati adalah mengambil sikap yang terbaik. Kalau hasad berarti melakukan sesuatu yang dilarang. Karena itu adalah mempertanyakan terhadap keputusan Allah yang diberikan kepada seseorang. Alama atahumullah min fadlih, atas segala apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari anugerah-anugerahnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 54 menyebutkan seperti itu. Jadi orang hasad itu mempertanyakan terhadap keputusan. Ini adalah sikap yang tidak ridho terhadap keputusan. Jadi dengan demikian hasad harus kita. Wa aslu ayyasuka alaika in'amullahi in'amullahi ta'ala ala abdin. Dan dasar dengan Bu Erni ya. Dan dasar kedengkian yaitu terasa berat bagimu, yaitu pemberian nikmat Allah kepada seseorang ala abdin. Kok yang diberikan itu, yang diangkat itu kok bukan saya? Oh, itu sudah kasar. Karena mempertanyakan keputusan Allah. Ya. In'amullah ta'ala ala abdin. Jadi dipertanyakan. Ya berarti tidak ridho terhadap putusan Allah. Min abidihi, di antara hamba-hambanya, fi dinihi, terhadap kenikmatan hal beragama, au dunyahu, atau menyangkut apa dunyahu, dunianya. Bapak itu kok enak saja ya hidupnya, saya kok tidak. Loh, itu juga nggak boleh menilai seseorang dan itu pemberian Allah, itu sama saja hasad. Mestinya yang jabatan itu seharusnya saya. Kok bukan saya? Allah itu gimana sih? Ah, itu nanti begitu. Berarti itu adalah sikap yang melawan dari keputusan Allah. Itu namanya hasad. Ya. Wa asluhu ayyasuku alaka in'amullahi ta'ala ala abdin fi abidin fi nimatin fi dini au dunya. Urusan agama, urusan dunia kok dipertanyakan, itu berarti hasad. Wa ghayatuhu antamanna zawalan ni'mati an.
Dan puncak kedengkian, yaitu kamu sangat menginginkan hilangnya kenikmatan dari hamba tersebut. Akhirnya melakukan rekayasa. Yang penting orang itu jangan menjabat. Nah, nanti begitu Bapak sekalian. Karena tidak ridho terhadap putusan itu. Berarti melawan keputusan Allah. Bisa yang penting hak jatuh, terus pindahnya ke dirinya atau kepada orang lain. Yang penting saya sudah puas. Saya sudah menjatuhkan seseorang itu. Tidak lagi menjabat. Ah, naudzubillah min dzalik. Karena itu waqad waroda dan telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis annal hasada yakulul hasanati kama takulun narul khotob. Sesungguhnya dengki hasad itu ibarat apa? Api yang memakan kayu bakar yang cepat menghapus, menghilangkan kayu bakar itu. Dan akhirnya kayu bakarnya hilang. Artinya amal-amal kita juga terbakar karena hasad itu. Jadi hasad itu ya yakulul hasanat kama takulun narul khotob. Kedengkian itu dapat memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wal hasad wal hasidu mu'taridun Allah fi mulkihi wa tadbirihi. Hasad berarti ia dengki dan protes terhadap kenikmatan fadilah yang Allah berkuasa, yang Allah pengaturannya diberikan kepada orang lain. Nah, hasad itu berarti seseorang adalah mengatur Allah. Jangan ini, ya Allah, yang itu aja yang kau kasih. Loh, gimana Allah itu kan maha mumlik, sangat kuasa, watadbiri, dan Allah itu sangat mengatur. Loh kok diatur pada orang oleh orang yang kasar? Karena itu hasad itu bahaya banget. Dari sisi amal, dari sisi psikologi. Orangnya hasad kira-kira hidupnya tenang, ibu bapak, tidak kan? Tetangga punya apa, hatinya panas. Teman naik pangkat panas, semua panas karena hasad, gitu loh. Jadi dengan demikian orang yang hasad ibaratnya api tadi menjadikan dirinya panas. Wa kanahu yaqulu bilisani halin, dan seakan-akan dia berkata dengan lesannya, ya Rob, innaka wa dha'tal ni'mata fi ghairi maudhi'ah. Wahai Allah, sesungguhnya engkau menaruh kenikmatan bukan pada tempatnya. Loh, Allah diatur. Ini yang berangkat haji, petugas hajinya yang ini, ibu itu. Kok bukan saya? Lah, itu juga bagian dari hasad. Terima saja dari apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, ada sesuatu yang mirip hasad, tapi bukan hasad. Wala ba'sa bil ghibthah. Tidak mengapa kalau kamu itu ghibthah. Apa ghibthah? Wa ya antara nikmatallahi ala abdin min abidihi, yaitu satu sikap melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada nikmat kepada seseorang, fatulluba minhu, kemudian dia berikhtiar. Oh, Bapak itu cukup rezekinya karena kerja keras. Oke, saya tak kerja keras kalau begitu. Oh, orang itu pinter karena itu saya tak belajar. Orang itu rajin karena itu banyak kepercayaan. Amanahnya bisa dijalankan kalau diberi amanah. Nah, karena itu saya tak menjalankan amanah. Dulu saya berjanji begini. Nah, karena itu saya tak jalani. Misalkan, itu boleh. Itu namanya ghibthah. Ghibthah yaitu meniru, bahasanya meniru. Watut lubu minhum.
Fatolibu, tolib, mencari. Kunci suksesnya seseorang itu apa? Diikuti, itu boleh. Subhanahu mislaha, yang Allah berikan kepada orang itu sebuah kenikmatan mislaha, misalnya. Ya, misalnya orang itu sukses, apa sih kunci suksesnya? Kita ikuti, itu boleh, bukan khasab. Ya. Wa alaka idza ansa alaika ahadun bikarohatin sana'i biqalbika. Dan hendaklah pastikan dirimu ya, selalu memuji kepadamu untuk membenci pujian dengan hatimu. Maksudnya begini, kita boleh untuk memotivasi, tapi bukan memuji yang sifatnya mencari mencari ada maksud gitu loh. Wah, bapak hebat, bapak cakep, ibu cakep. Pada prinsipnya itu jebakan gitu loh. Itu nggak boleh. Tapi kalau memuji, ya Allah, Alhamdulillah, eh, Pak Ibu, keluarganya baik, anaknya baik, nah itu boleh. Tapi kalau ibu cantik banget ini, kapan bu makan siang? Atau bapak kamu makan siang? Itu sudah ada maksud, memuji ada maksud. Itu yang nggak boleh. Nah, karena itu, Tsumma inna asna alaika bima fika fakul alhamdulilladzi adharul jamila wa satrul qabih. Jika ada yang memujimu karena sesuatu dirimu, ya misalkan memuji, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah diangkat. Nah, misalkan kan, ini bukan memuji mencari mencari ada udang di balik batu, bukan. Jadi memujinya itu tulus. Maka doanya adalah Alhamdulillah alladzi adharul jamil wasatarul qabih. Ya Allah, Alhamdulillah, segala puji pada Engkau. Engkau telah menampakkan keindahan dan menutupi kejelekan saya. Itu boleh. Ya. Wa inna asna alaika bimalaisa fika. Tapi kalau pujiannya itu bahasa Jawa itu ya hanu. Ingin nyeneng notok. Ya, pura-pura padahal tidak. Ya. Fakul kama qala ba'du salaf. Maka hendaklah kamu berkata seperti doanya orang salaf. Jadi misalkan ya kita itu, maaf astagfirullahaladzim ya, 2 hari tidak mandi lah, bau kita kan kurang enak. Tahu-tahu ada yang makan, baunya apa, minyak wanginya apa bu? Lah itu kan ngecek. Padahal tidak seperti apa adanya, itu nggak boleh. Itu nyindir, ngecek. Itu bukan memuji, itu dilarang. Maka kalau ada orang seperti itu, maka doanya adalah Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, Engkau hukum saya dengan apa yang mereka katakan itu. Ya. Waghfirli, maka ampunilah salah saya mala ya'lamun, terhadap apa yang dia tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah saya lebih baik daripada segala apa yang mereka sangkakan. Diajak ya udah ndonga aja deh. Jadi kalau misalkan mujinya itu karena tidak sesuai dengan keadaan kita, maka kita berdoa seperti itu. Pendek kata, Bapak sekalian, kalau dipuji tidak ada maksud itu boleh. Tapi kalau muji-muji ada udang di balik rempeyek, di balik batu, itu yang dilarang. Karena itu sama saja menyerahkan punggungnya untuk dipukul. Artinya orang itu bisa jatuh karena pujian. Wa amma anta falatungsi ala ahadin, dan adapun kamu, maka jangan kamu memuji kepada seseorang pun illa in alimta annahu yazdatu bisa naika nasatuhu fil khair, kecuali jika kamu mengetahui bahwasanya dengan pujianmu itu orang akan lebih baik dan dia lebih rajin fil khair, untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, misalkan ya, ayo ngaji. Ngaji itu Bapak Ibu sekalian, Ibu kan sudah ngaji kan sehari
2 halaman, monggo dinaikkan menjadi 4-5 halaman. Ibu kan sudah ngaji, ayo one day one juice. Itu memuji, tapi dalam rangka meningkatkan amalannya lebih baik, itu boleh. Itu ajakan, bukan pujian yang menjelunturungkan, yang menjatuhkan, tidak. Nah, itu boleh. Boleh asal justru mendorong agar yang kita puji itu bisa beribadah lebih baik lagi. Sedikit lagi Bapak sekalian. Aukana fadilan la yu'rafu fadlah, atau keberadaan orang yang kamu puji itu sebagai orang yang unggul, yang dia tidak mengerti keunggulan diri, ke, ke, keunggulan dirinya. Fa'ambasta alaihi lita'rifi bi fadli. Jadi orangnya biasa saja, tidak ingin dipuji juga. Ya. Tapi kita puji, oh, itu dipuji juga nggak apa-apa kok. Dipuji nggak terpengaruh kok. Nah, itu boleh juga. Bisartis salamati minal kadhib min jihadika, syaratnya bisa menyelamatkan orang yang dipuji dari kadhib, dari kebohongan, fi jihadika, dari sisi dirimu sendiri. Jadi memuji tidak bohong. Kadang-kala orang itu memuji kan dengan cara bohong kan. Nah, untuk menyenangkan seseorang tapi bohong. Nah, itu tidak boleh. Wa minal itirari, dengan syarat aman juga dari terperdaya. Tidak boleh memperdaya seorang dengan pujian. Oh, Bapak ini naik pangkat ya. Pak, nanti saya kalau naik pangkat saya diajak Pak ya. Saya juga naik pangkat. Nah, itu juga nggak usah. Muji apa adanya. Jangan diembel-embeli. Ajak saya Pak ya untuk jadi pejabat, anak buahnya juga nggak boleh. Fi jihadi min tunsi alaihi, ya dari sisi orang yang kamu puji terhadap dirinya itu. Wa alaika, dan hendaklah mestikan bagimu idza aradta antasha insanan fi amrin balaghakan anhu, apabila kamu hendak menasihati seseorang mengenai suatu persoalan yang telah sampai kepada orang itu, bil khulwihi, maka carilah tempat, bil khulwihi bihi, maka carilah menyepi di antara Anda berdua, mojok. Pak Ibu sekalian, tadi dalilnya nggak pas. Nah, misalkan ya, dalilnya mestinya ini. Ya, ini pernah saya lakukan. Jadi ada lagi apa? Khotbah, khotib Jumat, ayatnya isinya ndak karu-karuan, maka begitu selesai saya tunggu beliau doa, mimpin doa, kemudian saya mojok, Pak tadi izin dalilnya, topiknya kok nggak pas ya. Lain kali lebih banyak bicara ihsan kalau khotib, bukan bicara tentang politik. Tapi kalau di depan umum kan tersinggung. Caranya seperti itu, harus bil khulwi bihi, untuk menyepi di antara mereka berdua, wa tatallufi, dan bersikap yang lemah, yang lembut kepada mereka, fil qoli, dalam berbicara. Jadi nasihati dengan bukan diolok-olok di depan publik. Tidak boleh. Wala ta'dil illal tasrih, dan kamu harus lurus langsung kepada ucapan yang gamblang. Apa yang dikritik? Nah, artinya dinasehati. Jelas ini ya. Ma'imkanin tafahumi bitalwih, padahal memungkinkan memberi pemahaman dengan proses isyarat. Nah, kalau isyarat nggak ngerti, ya dikasih omongan yang langsung. Tapi bihulwihin, berdua aja. Jangan dipermalukan di depan umum. Ini cara alim ulama salaf min ahli sunnah jamaah kalau menasihati dari pemerintah. Jadi pemerintah pun tidak boleh dipermalukan di depan umum. Sekarang coba lihat di mana, di WA grup itu, pemerintah itu nggak ada benarnya. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau mengkritik, ambil putusan saat ketemu.
maka diberi nasihati sehingga tidak dipermalukan di depan. Wa in qala laka man balagha anni hadza, lalu jika ia berkata kepadamu siapa yang menyampaikan kepada Anda tentang sifat saya ini, fala tuhbiruhu, maka kamu jangan memberitahu. Misalkan ada orang tiga, Bapak katanya punya kesalahan ini loh. Siapa yang bilang? Yang bilang itu. Nah, enggak boleh. Sumbernya langsung diomongkan itu enggak boleh sebelum tabayun. Kailan tusirul adawata bainahu wa bainahu, supaya kamu tidak mengorbankan permusuhan di antara mereka. Itu berarti apa? Adu domba. Nah, kalau seperti itu tidak boleh. Tuma ingku bila minka falhamdulillahi wa syukrullah. Kemudian jika ia menerima ya terhadap nasihat kita, maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Tugas saya amar ma'ruf sudah benar, sudah saya jalankan dan diterima dengan ya, itu ya Bapak sekalian. Wa illam yuqbal, kalau nasihat kita tidak diterima oleh seorang itu, farji'i ila nafsika billaum, maka kembalilah kepada dirimu dengan mengacam diri kita. Ya, bahasanya bukan mengecam dalam arti negatif ya, mengecam. Ya Allah, saya tuh nasihati kok nggak diterima ya, jangan-jangan saya salah. Nah, di sini maka caranya bertanya, wa kullaha ya nafsusu min qablika ataitu, wahai jiwa saya, dari sisi saya datang ini ya, ungduri la'allika lam takumi ya. Kami lihat barangkali kami belum menegakkan aturannya. Bisa rotin nusui, dan syarat-syarat saya memberi nasihat mungkin nggak pas. Wa adabi, dan adab saya menasihati nggak pas. Sehingga mental. Tidak masuk. Nah itu mungkin kita introspeksi lah. Bahasanya introspeksi. Agar kita menasihatinya itu bisa didengar. Wa idza stamaka insanun ala syai'in, dan apabila seorang memberi amanah kepercayaan kepadamu atas sesuatu, maka itu laksanakan. Fa'alaika bihifdzi asad, maka mesti kamu untuk menjaganya lebih ketat. Jadi kalau sudah diberi amanat harus dijaga bihifdzil asad, dengan segala daya, mimma tahfadhu law kana laka mulkan, daripada sesuatu yang kamu menjaganya jikalau sesuatu itu milik dirimu. Nah, demikian Bapak sekalian yang kita kaji pada hari ini. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita, dan amalan-amalan kita tadi ya, itu berkata yang baik, menasihati dengan baik, menjaga amanah apapun yang diberikan oleh ya, orang kepada kita, pimpinan kepada kita. Ya, apalagi amanah itu menyangkut amanah rakyat, bisa jadi wakil rakyat, bisa jadi pemerintah, bisa jadi DPR, DPD, maka harus jaga amanahnya. Karena apa? Bi'ada'il amanati wa iyyaka wal hiyalan, dan menunaikan amanah itu harus berhati-hati, dan kamu jangan khianah, jangan sampai khianah. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi, Allah memberkahi apa yang kita kaji pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.